Tuhan. Mazmur 101 sampai 103 telah kita baca bersama. Bagaimana seorang yang menang di atas segala peperangan itu disebutkan dari ayat yang ke-6 adalah bagian dari orang-orang yang setiawan, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela, orang yang tidak melakukan tipu daya, dan orang yang tegak di mata Allah. Adalah setiap orang yang pagi-pagi seperti ini bangun untuk membinasakan kefasikan, dan Tuhan memberikan kemenangan. Bagian orang-orang yang setiawan itu adalah orang-orang yang ditentukan, diharapkan Allah sangat memperhatikan. Setiawan adalah satu di antara 9 aplikasi buah roh. Galatia 5, satu di antara 9 kata yang dituliskan di sana dalam Galatia pasal yang ke-5. Kita baca ayat yang ke-22. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, dan tidak ada yang menentang akan hal-hal itu. Satu di antara aplikasi daripada buah roh adalah setia. Sebab kata setia itu tidak dapat diukur dengan waktu. Kata setia tidak bisa ditetapkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kata setia tidak mengenal waktu. Berapa lama yang ditentukan untuk mengatakan, dia seorang yang setia. Gak ada waktunya. Orang yang hidup dengan setiawan, orang yang tidak bercela, merupakan bagian dari orang-orang yang diperuntukkan memperoleh kemenangan. Setia juga tidak memandang dalam kondisi yang bagaimana. Karena kata setia tidak pernah ada pada orang-orang yang cuma melihat kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan. Tidak ada kata seperti itu. Istilah dunia berkata kalau ada uang, abang sayang. Kalau tidak ada uang, itu bukan setiawan. Setia uang. Setia karena uang. Ketika nggak ada uang, dan Allah ingin kita nggak pernah berada di dalam kata setia, tapi melihat kondisi sekeliling ketika dalam keadaan yang baik-baik saja.
itu adalah cara hidup dunia, bukan cara hidup yang diajarkan oleh firman Allah. Dalam keadaan senang ataupun susah, kalimat di dalam pencatatan sipil selalu dibacakan, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun susah. Ikatan perkawinan tidak pernah dapat digagalkan hanya karena sesuatu. Mungkin di KUA berbeda kalimatnya, tetapi di dalam pencatatan sipil secara umum, maka kalimat itu tidak pernah berubah. Akan begitu setiap kali ada pengantin untuk mencatatkan diri dalam pencatatan sipil, akan dibacakan bukan oleh pendeta tapi oleh pemerintah. Berarti diakui di bawah hukum. Kata setia itu tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan. Itu kata setia. Tidak hanya karena engkau baik, saya baik. Tidak hanya karena engkau memperhatikan, saya juga memperhatikan. Tidak ada. Tidak ada kondisi apapun yang dapat menggagalkan kata setia. Kalau kita belajar setia, maka satu kata yang pasti. Ada kata Majemuk yang berkata setia sampai mati. Orang semacam itu dikatakan ayat 8 adalah orang-orang yang menang di atas semua orang fasik. Menang. Pagi-pagi seperti ini kita berperang dengan kefasikan. Kata fasik adalah kata yang disebutkan untuk membuat mengerti orang-orang yang tidak mau beribadah. Itu kata fasik. Tidak mau beribadah. Sudah tahu ada ibadah, sudah mengerti akan ibadah, tapi tidak mau beribadah. Itu disebut dengan kata fasik. Jadi saudara melihat bahwa kata fasik bukan berarti kata orang yang tidak kenal Tuhan. Mazmur pasal yang pertama kita bandingkan dengan ayat ini. Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan pada nasihat orang fasik, tidak berdiri pada jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dengan kata lain, tidak beribadah. Jadi, kalau tadi disebutkan bahwa kata fasik itu adalah kata yang harus dilawan setiap pagi, aku membinasakan semua orang fasik di negeri. Keengganan beribadah, malas beribadah, itu kita kalahkan. Diri kita, manusiawi kita yang selalu ingin melakukan perkara-perkara daging. Sebab itu mengapa kesetiaan ada pada kelompok roh. Karena cuma roh Allah yang sanggup menjadi pertolongan bagi kita untuk menang di atas kefasikan. Jadi saudara perhatikan bagaimana kemenangan untuk
untuk bisa mengalahkan daging-daging kita, kita butuh kekuatan roh yang akan membuat kita setia. Kalau daging kita nggak bisa, saudara. Setia mungkin sekali, mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan, mungkin setahun. Tapi lebih daripada waktu yang kita anggap itu sudah cukup, maka kita akan berubah menjadi tidak setia. Tapi ketika saudara berada di dalam kemenangan-kemenangan setiap hari, bagaimana caranya? Tiap pagi katanya, setiap pagi. Setiap pagi seperti ini, kita mulai mengalahkan kefasikan, mengalahkan sikap tidak beribadah, mengalahkan sikap malas beribadah. Kalahkan, saudara. Maka kita akan berjalan hari ini dengan kemenangan. Kalau dari pagi sudah menang, sepanjang hari akan menang. Tapi kalau dari pagi begini kita sudah mulai malas, sudah mulai kalah, sudah mulai daging yang utama, maka sepanjang hari akan begitu. Padahal pasal yang ke-102 ayat yang ke-27, semuanya ini akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Semua akan menjadi usang, tapi engkau, ayat 28, tetap sama. Tahun-tahunmu tidak akan berkesudahan. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi, langit adalah buatan tanganmu. Semua akan binasa, tapi engkau tetap ada. Kesetiaan Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesetiaan kita. Jauh. Tapi firman Allah berkata, perhatikan sikap Allah, sifat yang Allah tunjukkan kepada kita. Perhatikan, ketika semuanya binasa, engkau tetap ada. Ketika semua meninggalkan, Yesus tetap ada. Ketika tidak ada yang kita harapkan dari siapapun, tapi engkau tetap sama. Nah, kesetiaan yang ditunjukkan Yesus seperti ini, apa yang ditunjukkannya kepada kita seperti ini, belajar untuk menjadi orang yang setia. Peristiwa penyaliban Yesus, mulai dari penangkapan, diuji, murid-murid itu diuji. Yang mana sih yang setia? Kalau keadaan tersanjung, orang bertanya hosana, hosana, diberkatilah semua orang yang datang dalam nama Tuhan, murid-murid tampil di depan, ingin ikut dipermuliakan sama dengan Yesus dipermuliakan. Oh, aku muridnya loh, aku muridnya, supaya mendapat tempat yang istimewa. Ketika diadakan kebaktian ucapan syukur karena Lazarus bangkit, murid-muridnya ada di belakang Yesus berkata, oh ya, saya muridnya. Mendapat tempat yang terhormat. Tapi ketika Yesus ditangkap, kita cari ayatnya ya. Ketika Yesus ditangkap, pasal 26, pasal 26, Injil Matius ayat 56,
Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Untuk mencari, diizinkan ada salib, diizinkan ada sengsara, diizinkan ada cambuk, diizinkan digelandeng dari Kayafas kepada Pilatus, dari Pilatus ke Herodes, dibalikan ke Pilatus, dari Pilatus dibalikan ke Kayafas. Dan tidak ada seorang murid yang menyertai. Mana ada 12 murid yang selalu katanya berada bersama, berjalan beriring, selalu berjalan, selalu melakukan mujizat. Tapi ketika Yesus ditangkap, semua murid tak terkecuali meninggalkan dia. Untuk melihat apakah masih ada murid-murid yang setia. Masih ada murid-murid yang berkata dengan lantang seperti Petrus, semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan kamu. Mana buktinya? Seorang murid yang disebut paling mengasihi Yohanes namanya, yang tiap saat orang temukan, dia selalu menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Tapi waktu Yesus ditangkap, di mana dia? Injil Markus berkata, ada seorang muda yang melarikan diri dengan telanjang karena pakaiannya sempat direnggut orang. Dan dia lepaskan pakaian itu untuk bisa meloloskan diri. Dialah Yohanes, murid yang dikasihi. Karena dianggap paling muda, si bontot, yang paling kecil, jadi begitu disayang. Tapi tidak dapat disangka ketika Yesus ditangkap, Yohanes pun pergi meninggalkan. Jadi ketika Yesus ditangkap, tidak ada seorang pun yang mendampingi dia. Mau komplain apa lagi? Yesus katanya, di mana kemarin? Waktu Yesus bangkit, rame-rame berteriak Yesus bangkit. Tapi Yesus akan bertanya, kemarin kamu di mana? Waktu aku ditangkap, waktu aku dicambuk, waktu aku dimahkotai di duri, di mana kalian? Kalau dalam keadaan baik-baik, semua akan oke berkata, saya pengikutnya, saya satu di antara murid-muridnya, saya orang yang paling dekat dengan dia. Tapi kata itu tidak ada pada kenyataannya. Ketika dia ditangkap, Petrus pun ikut dari jauh, gak mendekat. Petrus ada di luar, sedang kumpul dengan orang-orang yang berdiam. Musim dingin pada waktu itu. Orang-orang sedang menghangatkan tubuhnya. Satu di antaranya adalah Petrus. Katanya, di mana engkau ada, aku akan ada di sana. Jangan ada orang yang dapat melakukan kasar terhadap engkau. Sok gagah, ambil pedang, tebas telinganya Markus. Kelihatannya pembela sekali dalam keadaan baik. Tapi ketika keadaan berubah, orang tidak temukan lagi ada murid Yesus di sampingnya. Jadi tidak perlu mengadakan penjagaan yang ketat, karena cuma Yesus
yakinlah orang ini akan memberontak. Mereka takut akan murid-murid. Mereka takut akan badan-badan kekar. Dan mereka tidak berani mendekat. Tapi pertanyaan Yesus begitu sedih, di mana murid-muridku? Pada akhirnya dia berteriak dengan teriakan rasa sakit yang begitu dalam. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kenapa engkau juga Bapakku meninggalkan aku? Sudahlah, kalau murid-murid tidak akan gak apa-apa. Tapi ketika di atas salib dia merasa begitu seorang diri. Karena kalau Bapa melihat aku demikian, gak mungkin Bapa akan biarkan aku. Gak mungkin. Tapi di atas salib Yesus harus berkata begitu sendirinya dia, dengan tidak seorang pun di sampingnya. Yesus berteriak, kenapa engkau Bapakku, engkau juga meninggalkan aku? Kenapa engkau tinggalkan aku juga? Kalau murid-murid yang begitu menyakitkan, yang begitu jahat pikirannya, selalu mencari kesalahan Yesus, itu merupakan hal yang biasa, kata Yesus. Setelah murid-muridnya tinggalkan semua, jubah yang dikenakan Yesus pun tidak ada yang melipat, tidak ada yang menyimpan, tidak ada yang merapikan. Diambil oleh prajurit yang sedang berjaga. Mereka berkata, kita potong jadi 4. Yang lain berkata, jangan. Yang lain berkata, kita potong supaya adil, supaya jubah ini menjadi 4 bagian. Seorang yang bijak berkata di antara mereka, jangan. Kalau kita cuma dapat 1/4, nggak ada gunanya. Kita mau pakai jadi apa? Siapa yang dapat undi, dia dapat. Untuk jubahku, kata Mazmur, mereka membuang undi. Di mana murid? Biasanya murid yang akan melapikan, melipat, meletakkan di tempatnya, atau paling tidak membawanya. Tapi untuk melipat jubahnya pun tidak ada seorang murid. Itukah setia? Itukah kata setia yang diucapkan oleh Petrus, oleh Nathanael, oleh Yakobus, oleh murid-murid yang lain? Tidak ditemukan kata setia. Padahal kalau langit semua akan binasa, engkau tetap ada. Ketika semuanya menjadi usang seperti pakaian, tapi engkau tetap sama. Luar biasa. Tidak salah kalau Paulus berkata di dalam suratan Timotius, sekalipun semuanya tidak setia, engkau tetap setia. Ukur kesetiaan kita. Kalau masih jauh, kita coba untuk belajar setia. Bukan hanya karena ada maunya kita datang, tapi kita akan setia dalam keadaan baik ataupun tidak baik. Bahkan seorang hamba Tuhan, engkau akan memberitakan Injil baik dalam keadaan yang baik ataupun dalam keadaan yang tidak baik. Engkau tetap setia. Ada ayatnya, kita coba lihat. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakan Injil. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan yang salah, tegur dan nasihati
dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Ini arti kata setia. Kalau hamba Tuhan tidak punya kesetiaan, dia tidak bisa berkhotbah apa-apa. Karena untuk bisa memberitakan firman, dia harus punya kata setia. Seorang guru pelnap tidak akan bisa cerita kepada anak-anak dengan tidak rasa malu kalau dia tidak setia. Seorang penghubung, seorang koordinator, dia tidak akan belajar berkata setia kalau dia tidak dapat buktikan. Dan kalungkanlah. Amsal berkata pasal yang ketiga, kalungkanlah kesetiaan itu pada leher, maka itu menjadi perhiasan hidup. Seorang wanita yang pakai kalung, dia akan bangga. Dia akan letakkan kalung itu pada dadanya, dan seringkali diletakkan di atas pakaian yang berwarna gelap supaya kalungnya kelihatan karena kebanggaan. Kesetiaan adalah perhiasan yang indah. Kalungkan pada leher, biar itu tetap ada